silakan teman-teman. Untuk ada yang mau toilet silakan ke toilet. Ada yang mau beli minum silakan beli minum. Saya beri waktu 5 menit. Karena selama nanti ibadah kita berjalan tidak ada yang benar-benar ke toilet. Silakan. Kita menyebabkan kita menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan nama Tuhan. Saya berdoa untuk bagi berdiri, kita mau bilang sama Tuhan. Hanya nama Yesus Tuhan yang kami sembah Tuhan. Hanya nama Yesus Tuhan yang kami tinggikan Bapak. Bapak sedang kami berdiri, tidak ada main HP. Siapkan waktu untuk Tuhan.
memberkati kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Ini namamu saja Tuhan kami tinggikan. Haleluya. Di setiap pergumulan kami Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang bersama Tuhan.
Tuhan yang sempurna Bapa. Di setiap pergumulan kami Tuhan, di setiap tantangan yang kami hadapi Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang tahu Tuhan bagaimana Tuhan hati kami Bapa. Kau yang selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau yang menuntun langkah kaki kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu ada untuk kami Bapa. Kau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan, dan Allah pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, dan berkati Tuhan ada teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum sampai di tempat ini Tuhan. Biarkan mereka di sini Tuhan dengan selamat atas kuasa Tuhan. Dan bila mana Tuhan teman kami tidak bisa hadir Bapa, mungkin sedang berpergian Tuhan atau sedang sakit Bapa, Kau yang tahu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan, dan kumpulkan mereka kembali Tuhan ke minggu depan Tuhan ke ibadah ini Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dalam syukur. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersama Tuhan bersama. Bye.
kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah Tuhan bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami indah Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan.
seperti Dia. Yang seperti kita, manusia banyak. Tapi yang tiada yang seperti Tuhan. Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang mengerti engkau, yang tahu, lebih bisa, lebih mampu melakukan hal-hal. Mari siang hari ini buka hatimu untuk firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Ibrani, kalau kamu dengar suaranya, buka hatimu, jangan keraskan. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, enggak kebetulan kita dengar. Kita percaya semuanya dalam pimpinan Tuhan. Firman ini buat kita semua, buat saya yang menyampaikan dan juga buat kita yang mendengar. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami buka hati untuk firman Tuhan, buka telinga kami, buka pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Oke, thank you buat yang singa semuanya ya, musik. Puji Tuhan, terima kasih ya untuk hadir pada hari ini. Boleh, tema kita hari ini adalah, boleh ditampilkan? Ya, temanya hari ini saya kasih tema gue nggak butuh Tuhan. Coba semua baca. 1, 2 ya, yang kencang. Ya, gue nggak butuh. Gue nggak butuh Tuhan. Apaan sih ini tema? Nah begini, kamu udah dikasih Tuhan, mungkin begini, mulut kita gak pernah ngomong kalau saya tuh gak butuh Tuhan. Saya pribadi juga gak pernah bilang kalau saya gak butuh Tuhan. Tapi kadang-kadang sikap saya sendiri, kadang-kadang sikap kita sendiri menunjukkan berkata-kata. Jadi sikap kita itu seperti berbicara, gue gak butuh Tuhan. Mulut sih bilang, we love you God, you praise you God. Weh, gaya sih boleh semuanya. Tapi kadang dari sikap kita menunjukkan sebaliknya. Seakan-akan kita mau bilang, gue gak butuh Tuhan, aku gak perlu engkau. Ya, saya akan tunjukkan beberapa gambar. Boleh tampilkan gambarnya? Ini namanya John Lennon, ya. Dia artis, grupnya namanya The Beatles. Ini sih memang ya tahun bapaknya kalian lah gitu. Ini namanya John Lennon. Dia bilang ini, waktu itu tahun 70-an 80-an dia sangat terkenal, lebih terkenal banget. Belum ada internet, belum ada semuanya. Tapi dunia tahu dia. Dan dia sangat terkenal. Kalau konser ribuan, waktu itu jarang ada yang bisa kumpulin ribuan, bahkan hampir jutaan. Dia bilang gini. Dia bilang dalam suatu press media, dia bilang ini, gimana John Lennon, gimana kabarmu ya, bla bla bla. Ketika ditanya, gimana menurutmu tentang Tuhan, khususnya tentang Yesus, dia bilang gini, Yesus tuh saya lebih terkenal dari Yesus. Mungkin 2 tahun lagi Yesus akan hilang namanya, tapi saya akan lebih terkenal. Dia bilang itu sama aja. Dia bilang, gue gak butuh. Tapi tahun 1980 ketika dia konser, ya, berapa bulan setelah dia berkata itu, dia ditembak oleh sama fansnya, ditembak di tempat mati. Lalu selanjutnya, iya, ini namanya siapa nih? Ini cici kamu ya? Enggak, bukan, ini namanya Kokowi, ya, di Papua Asia. Dia juga sama, dia bilang, gua gak butuh Tuhan. Saking terkenalnya dia. Ekonomi dia baik, terkenal, cantik, pintar, semuanya yang dibutuhkan dia punya. Cuman dia bilang, gue gak butuh Tuhan. Akhirnya, beberapa waktu setelah dia ucapkan itu, dia ditemukan bunuh diri. Selanjutnya, lagi gambar selanjutnya. Kita tahu siapa namanya siapa? Siapa? Akibat ya. Itu namanya Marilyn Monroe. Ya, ini artis terkenal tahun 60-an 70 ya. Sangat terkenal ini, sangat terkenal, ya kan? 2 minggu sebelum dia meninggal,
pendeta Billy Graham datang dia. Seakan-akan injilin lah, ya kan kamu tuh butuh Tuhan. Dia sangat terkenal. Dia pokoknya hidupnya glamor. Kalangan-kalangan yang dikenal, pejabat tinggi, bahkan presiden juga kenal sama dia. 2 minggu sebelum dia meninggal, pendeta Billy Graham bilang, Marilyn Monroe, ingat Tuhan. Dan dia bilang sama pendeta Billy Graham, mau Tuhan. 2 minggu setelah itu, dia ditemukan overdosis kodik. Dia pecandu narkoba, kemudian diodin dan meninggal di kamarnya. Teman-teman, semuanya kamu yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mau kita introspeksi diri kita. Coba kita renungkan diri kita sendiri. Coba kita lihat diri kita. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Sungguh kau butuh Tuhan? Atau jangan-jangan kita berkata, aku butuh Tuhan. Tapi sebaliknya, sikap kita, perbuatan kita menunjukkan seakan-akan kita gua gak perlu Tuhan. Coba kita introspeksi diri. Nah, yang pertama, apa sih sikap yang menunjukkan kalau saya itu gak butuh Tuhan? Coba buka 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, boleh dibacakan, ada yang bisa baca? 2 Timotius 3 ayat 5. Ada yang bisa baca? Oke. Boleh, siapa? Silakan. Ya. Jadi 3 5. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka itu. Ya. Nah ini firman Tuhan ini tadi dari sini muncul tema ini. Dia bilang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah kelihatannya mereka ibadah, tapi pada hakikatnya, tetapi esensinya dia nggak ibadah. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadahnya. Jauhilah orang seperti itu. Jadi yang pertama, ya, sikap-sikap yang menunjukkan bahwa gua nggak butuh Tuhan, yang pertama adalah malas ibadah. Kalau kita bilang ini, kalau kamu bilang gua malas ibadah, gua nggak mau ibadah, itu sama aja kamu bilang gua nggak perlu Tuhan. Enggak secara langsung ngomong gua nggak perlu Tuhan, tapi ketika bilang gua malas ibadah, gua nggak mau ibadah, artinya lu nggak butuh Tuhan. Sama aja kamu ngomong begitu, tanpa sadar mungkin. Coba renungkan. Kita butuh Tuhan, kan? Setuju ya? Ya, kita butuh Tuhan, benar. Tapi jangan sampai seperti firman Tuhan ini loh tadi. Secara lahiriah menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Menurut kalian apa itu ibadah? Apa itu ibadah 3 lagu lambat 2 lagu cepat? Apa itu ibadah? Apa ibadah itu hanya bunyian nada? Hanya sekedar datang hari Minggu lalu nyanyi, itu ibadah? Saudara, ya kemudian dikasih Tuhan, semuanya kita, teman-teman, ibadah yang sesungguhnya adalah begini. Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, baik atau enggak. Karena kalau kita nggak punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan begitu dekat, kita nggak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, itu pada dasarnya sebenarnya kayak tadi, kayak ibadah ini. Walaupun kita secara lahiriah ibadah, tapi kalau kita nggak menjalankan dengan sungguh-sungguh, maka pada hakikatnya kita sedang memungkiri. Jadi teman-teman semuanya, mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Sungguh kau butuh Tuhan? Kalau kau butuh, itu kelihatan. Orang tuh ke gereja, ketinggalan Alkitab biasa. Ketinggalan handphone, balik kan dia? Balik, dia nggak balik ya. Coba kalian ke gereja, handphonenya ketinggalan. Balik nggak? Balik. Ketinggalan handphone? Ketinggalan handphone. Ketinggalan Alkitab? Nggak usah lah. Ada di handphone Alkitabnya, kan gitu kan? Nggak apa-apa sih. Di handphone Alkitab itu nggak masalah. Tapi masalahnya benar nggak tuh kita datang ibadahnya dengan penuh kerinduan, dengan sungguh-sungguh? Kan
ketiga, ibadah ini bukan sekedar formalitas, ibadah itu bukan rutinitas. Ibadah itu adalah sebuah kebutuhan, sama seperti bagaimana engkau makan, bagaimana engkau minum. Haruskah kita minum? Harus, itu nggak usah ditanya. Haruskah kita makan? Itu harus, karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Sebagaimana harusnya kita butuh minum dan butuh makan, seharusnya Tuhan lebih daripada itu untuk kita butuhkan. Ibaratnya gini, nggak apa-apa kamu nggak minum, tapi kamu dekat sama Tuhan. Nggak apa-apa kamu nggak makan, tapi kamu dekat sama Tuhan. Kalau dikasih berbagi, maka siang hari ini ayo sama-sama, ya, kita menjadi kaum muda yang sungguh-sungguh, ya. Enggak hanya kita berbicara, tapi kelihatan dari sikap kita bahwa kita butuh Tuhan. Kalau kita mau jujur, ya, mungkin sikap kita umumnya orang Kristen, tidak hanya umumnya orang Kristen, orang tuh lebih suka kayak saya bilang tadi, bilangnya sih butuh Tuhan gitu, tapi kelihatannya nggak butuh Tuhan. Gereja kita harus didorong, ibadah harus kayak dipaksa-paksa, ibadah kayak harus ditarik-tarik. Kayaknya Tuhan itu sesuatu yang enggak kita butuh. Makanya harus perlu didorong, harus dikasih tahu. Teman-teman, kamu muda, kalian kalau makan, nih segede kalian lah. Perlu nggak harus diingatin? Makan siang, mamanya ingatin. Nah, makan siang, makan malam diingatin. Perlu nggak? Nggak perlu kan? Sesekali mungkin ada diingatin. Tapi tiap hari diingatin, nggak perlu kan? Ada di sini yang diingatin tiap hari makan? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada di sini yang diingatin tiap hari minum? Nggak perlu. Karena itu otomatis. Nah, seharusnya kita juga demikian, bahkan lebih daripada itu sama Tuhan. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah kesadaran kita. Nah, tema di perikop ini di 2 Timotius 3 ini, itu judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Memang pada akhir zaman manusia itu mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri, ya. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekin orang, tidak dapat menahan diri, garang, suka yang tak baik, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Memang itu keadaan akhir zaman. Keadaan akhir zaman, kita sudah bilang, keadaan manusia itu memang begitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar, kamu butuh Tuhan. Jangan bilang kau gak butuh Tuhan. Kamu butuh Tuhan. Yang kedua, sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kita gak butuh Tuhan. Yang kedua adalah ini, melakukan kehendaknya sendiri. Ya. Coba buka firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, ya, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa, dan aku pun mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Firman Tuhan bilang gini, barang siapa pegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau memang kita butuh Tuhan, seharusnya kita harus berdiri, bersikap sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Enggak bertindak menurut kemauan sendiri, enggak bertindak apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Bukan apa kata teman, bukan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Itu seharusnya. Itu firman Tuhan bilang. Dan kadang-kadang kita melakukan kehendak sendiri, semaunya kita aja. Hanya menuruti perasaan kita, hanya menuruti kehendak kita sendiri, menuruti mood kita sendiri. Hari ini jangan engkau tertipu dengan perasaanmu. Apapun yang kau rasakan,
ini bisa menipu. Perasaan kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, belum tentu. Tapi yang pasti, firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Melakukan perintah Tuhan itu bukan perkara mudah bagi daging kita, tapi kita harus lakukan. Baca kitab gampang apa mudah? Gampang. Gampang siapa bilang itu? Gary ya? Iya betul. Iya, gampang Gary. Iya. Iya. Saya itu ngerti. Susahnya ngelakuin. Nah itu dia. Tapi firman Tuhan bilang, katakan hari ini, tegas Tuhan Yesus bilang, kita sebagai orang Kristen harus berdiri, pegang apa kata Tuhan dalam hidup. Jangan bertindak semaunya kita, walaupun itu kelihatannya enak. Malah sih Pak, ibadah itu lebih enak mungkin daripada kita ibadah. Baca kita mungkin lebih sulit gitu. Pernah nggak kalian renungin begini? Kita bilang kita butuh Tuhan, coba ya. Coba deh kalian jujur sama diri kalian sendiri. Coba kalian jujur. Kalian pernah nggak sih nggak merasa berdosa sama Tuhan? Pernah nggak sih kalian itu merasa bersalah lalu bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya nggak mampu lakuin ini, tapi tolong saya. Saya sejujurnya Tuhan, saya sebenarnya nggak bisa lakuin ini, tapi tolong saya Tuhan. Pernah nggak sih kita jujur sama Tuhan? Kadang tuh kita sama Tuhan munafik dan nggak merasa bersalah. Serius. Kadang itu jujur kita kadang nggak merasa bersalah. Orang kalau punya kesalahan, Anda ingat, kita ingat, bahkan kita rasa sakit hati, kita rasa benci. Tapi kita sendiri kepada Tuhan, jujur saja kalau Anda kita boleh jujur. Pernah nggak kalian renungin kalau kita tuh suka mempermainkan perasaannya Tuhan, tanda kutip. Kita sering mempermainkan Dia. Kita bilang Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi ketika Dia lihat kita, lu nggak mengasihi saya. Kita bilang gue Kristen, gue percaya Yesus, tapi ketika Dia lihat, enggak gitu. Pernah nggak kita jujur sama Tuhan? Tuhan tuh tahu, tapi Tuhan mau kita jujur. Tuhan mau kita bilang ini, Tuhan aku nggak bisa, tapi aku mau Tuhan tolong saya. Itu yang kita nggak pernah lakuin. Yang ada adalah kita tutup hati nurani kita biasa-biasa aja, nggak ibadah, nggak baca kitab, nggak punya hubungan dengan Tuhan, hidupnya suka-suka, kita tutup hati nurani kita, lalu kita bilang, gue baik-baik aja, tanpa Tuhan gue baik-baik aja, gue baik-baik aja, gue nggak butuh Tuhan. Kalau Anda jujur, seharusnya kita ibadah itu kita bisa nangis sepanjang mungkin. Sungguh kan kalau butuh Tuhan. Dalam ibadah itu seharusnya kita sungguh-sungguh. Karena banyak kali kita menunjukkan enggak butuh Tuhan. Karena banyak kali kita membohongi Tuhan. Karena padahal Tuhan itu pencipta, pemilik, kita napas, kita semuanya karena Tuhan. Seharusnya dalam ibadah, dalam doa kita ada banyak air mata, ada banyak minta tolong sama Tuhan. Bukannya kita menjauhi Tuhan. Inilah apa? Inilah triknya ini. Dia buat engkau hilang fokus. Dia ubah, dia jamak perasaan kita, dia ubah supaya kita hatinya keras. Lalu kita biasa aja, biarin aja lah, bodo amat. Padahal kita nggak tahu di depan sana, kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang tahu hanya Tuhan. Iblis pun nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan iblis tuh, Tuhan tuh punya rancangan buat kita. Dan iblis ingin hancurin itu. Dia tutup perasaanmu, dia tutup pikiranmu, dia tutup mata hatimu, sehingga engkau keraskan hati dan nggak pernah buka hati sama Tuhan. Engkau rasa baik-baik aja. Enggak, engkau nggak baik-baik aja. Saya nggak baik-baik aja. Aku butuh Tuhan. Pagi hari ini nanti pulang ke rumah, di kamar tidurmu ketika engkau sendiri, mungkin nggak perlu banyak orang, bilang sama Tuhan jujur, Tuhan tahu nggak bilang yang dibutuhkan hanya jujur. Ketika kau berminta, Tuhan tahu nggak apa yang kita minta? Tuhan tahu. Terus kenapa kau harus ngomong, Pak? Itulah di situ butuh kejujuran. Kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita nggak sandiwara sama Tuhan, kita nggak munafik di hadapan Tuhan.
Kita belajar bersungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, enggak ada dusta di antara kita. Aku enggak sedang hidup pura-pura, aku enggak sedang munafik di dalam Tuhan. Aku mau jujur Tuhan, aku banyak kali gagal. Aku butuh Engkau Tuhan, maafkan saya. Walaupun enggak bisa belajar lagi. Belajar firman, belum bisa, masih jatuh, enggak apa-apa belajar. Jatuh lagi, belajar lagi, karena Tuhan tahu kok kamu. Yang penting ada niat enggak, ada kerinduan enggak, batinmu haus enggak sama Tuhan. Itu yang normal. Kalau Tuhan mau lihat, nggak ada kok manusia nilainya. Toh juga pada akhirnya dia datang ke sini karena dia cinta. Respon cinta Tuhan. Yo, jangan keraskan hatimu, respon cinta. Gapai. Yang ketiga adalah sikap tidak menunjukkan kita kepada Tuhan adalah mengeraskan hati. Tahu nggak artinya mengeraskan hati? Mengeraskan hati itu begini. Udah tahu salah, tapi nggak mau berubah. Itu namanya keraskan hati. Kamu udah tahu salah nih. Kalau saya ngelangkah di sini, ini udah dikasih tahu itu salah. Tapi tetap aja langkah. Itu namanya keraskan hati. Tuhan udah bilang, anakku, buka hatimu. Mungkin tidak bisa bilang, Tuhan, aku terikat loh Tuhan. Aku gak bisa nih. Dagingku nih mau dorongnya ke sini. Tuhan bilang ke sini. Tapi Tuhan, dagingku ini maunya ke sini. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mampu, tolong saya Tuhan supaya saya bisa melangkah sesuai dengan Tuhan. Karena pikiran saya ke sini Tuhan. Langkah kaki saya pengennya ke sini. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku pengen, tapi aku gak bisa. Tolong saya Tuhan. Pernah nggak ngomongin sama Tuhan? Banyak, kalau bisa banyak-banyak kayak gitu sama Tuhan. Itu namanya berserah. Itu namanya berserah, tergantung sama Tuhan. Justru itu membuktikan Anda beriman. Beriman itu bukan berarti Anda kudus semuanya, nggak ada benar, nggak ada salah, enggak. Beriman itu berserah, tergantung sama Tuhan. Sebenarnya gue gak bisa, gue gak mampu, memang gak mampu. Aku ada banyak kali aku gagal, memang. Tapi ketika kita bersandar tergantung sama Tuhan, berserah, Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan tahu. Allah tahu engkau. Dari kita lahir masih dalam bayi kandungan, firman Tuhan bilang, aku udah tahu bahkan kita ada pun dalam kandungan ibu Allah yang jamin sehingga kita bisa jadi seorang bayi sampai lahir sampai besar. Itu semua karya Tuhan. Mari kamu dari Tuhan, anak muda, buka hatimu. Ya, jangan keraskan hatimu. Tuhan udah bilang jangan. Coba buka ayat yang selanjutnya, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya, sama-sama. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sehingga kamu dapat mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang benar kepada Allah. Tuhan bilang pagi hari ini, janganlah kamu serupa dengan. Kita bilang sama-sama, 1, 2, ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, bukan bentuk fisiknya ya, bukan bajunya nggak boleh sama, bukan gitu. Tapi sistem dunia ini, cara kerja dunia ini, pola pikir dunia ini, pola pikir dunia, habit kebiasaan dunia, itu jangan. Bukan nggak boleh pakai baju, nggak boleh nonton gitu. Tapi kebiasaan, cara berpikir, cara bicara, tingkah laku, perbuatan, ucapan. Dunia itu kayak apa? Orang Kristen, anak Tuhan kayak apa? Jangan kayak mereka. Kalau mereka biasa bilang goblok,
bergantung sama Tuhan. Aku ini nggak bisa Tuhan tanpa. Gak usah kamu lihat, saya juga. Saya tergantung sama Tuhan. Saya berusaha kadang-kadang kalau saya pribadi saya sendiri, saya bilang Tuhan, Engkau tahu saya. Cara bicara saya juga belum semuanya benar. Sikap saya juga belum semuanya benar. Tapi tolong pakai saya Tuhan, yang punya banyak peperangan. Tuhan mau pakai nggak? Tuhan tahu nggak saya melakukan? Saya di situ dulu di depan saya. Saya di depan apa? Saya jujur sama Tuhan. Saya nggak bisa. Karena memang nggak ada yang sempurna. Tuhan pakai yang mau nggak? Mau nggak bukan? Tuhan mau pakai yang mau, Tuhan bisa nggak pakai? Mau nggak? Perempuan Samaria yang bawa satu kotak kepada Tuhan, tahu nggak? Dia itu beracun. Dia punya 5 suami yang enggak, bukan suami, kumpul-kumpul. Lalu ketika dia ketemu Yesus, dia sedang dengan laki yang kena. Tuhan Yesus tolak? Enggak. Merenungkan hidup kita masing-masing. Teman-teman semuanya pemuda, firman Tuhan ini sedang berbicara untuk kita semua, untuk saya juga. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lagu yang mau mengaku tadi, tidak boleh banyak. Semuanya kita, yang sudah hafal boleh tutup matanya, yang belum hafal boleh lihat selanjutnya dengan sikap yang sungguh-sungguh angkat pujian ini kepada Tuhan. Setia
bilang sama Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan ngerti ya Bro, dia peduli ya Bro. Haleluya, haleluya. Siang hari ini Tuhan, kami kabur dan berdoa seperti firman-Mu Tuhan, sentuhlah hati kami. Bapak, sentuh hati kami. Bapak, ubah hati kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus. Engkau jamah pikiran kami Tuhan. Setiap yang ada di ruangan, dalam nama Yesus, aku tolak kepatahan segala kerasan, segala roh-roh yang menghalangi hati mereka Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, roh kuasa-kuasa yang mengutuk, yang mengikat hati mereka di dalam nama Yesus, Engkau lepaskan. Yang menutupi mata kami di dalam nama Yesus terbuka ya. Kami bisa mengerti firman-Mu, mengenal Engkau, punya kerinduan, punya hati yang baru. Berkati kamu dan di tempat ini. Mereka adalah biji mata-Mu, berharga di mata-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya berkati firman-Mu ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan, kita mau masuk dalam perjamuan, kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau bilang sama Tuhan, sungguh besar pembawaanmu Tuhan, sungguh indah Tuhan. dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Demikian firman Tuhan bilang, oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Ingat, ketika kita mengadakan perjamuan kudus ini, ada nggak? Ada bisa. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus ini, ingat ya, ini adalah bukti kasih Tuhan. Oleh karena Engkau berharga. Berapa nilai harga kita? Nggak ternilai, ya. Nggak ternilai di mata Tuhan. Engkau tuh nggak ternilai, sangat berharga.
sepele. Bisa jadi ada orang anggap kita sepele. Tapi ingat, di mata Tuhan, Tuhan gak pernah sepelein kita. Engkau sangat berharga, sehingga Dia datang dan mati untuk engkau. Amin. Ya. Mari boleh buka artinya. Kita angkat sama-sama, tangan kanan. Firman Tuhan berkata, pada waktu ketika Dia mau disalibkan, besoknya Dia mau disalibkan, malam itu, ya, Dia mengadakan perjamuan, Dia pecahkan roti, lalu Dia angkat, Dia bilang ini sama murid-muridnya, ingatlah akan ini, jadikanlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika Dia pecah-pecahkan roti, ingat, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah untuk kamu. Artinya ketika Dia disalib, ya, tubuhnya hancur, bukan hanya sebatas tubuh jasmaninya, tetapi jiwanya segenap hidupnya Dia berikan untuk kita. Ya, satu-satunya manusia yang kudus hanya Yesus, dan Dia berkorban untuk engkau semuanya. Ya. Mari makan dengan ucapan syukur, bilang terima kasih kepada Tuhan. Ketika engkau minum ini, firman Tuhan bilang, Dia angkat anggur, Dia suruh minum. Dia bilang, ingatlah akan ini adalah darahku yang tercurah. Nah, sama hari ini, ketika engkau minum ini anggur biasa, ini bukan darah. Tapi maksudnya, ketika engkau minum ini adalah lambang pengorbanan Tuhan. Sadari benar, resapi benar bahwa darah kita hidup hari ini karena Tuhan. Mari minum dalam ucapan syukur, bilang terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah. Terima kasih. Mari saya berikan waktu berdiam diri sebentar, bilang terima kasih sama Tuhan. Bayangkan Tuhan ketika Dia dicambuk, tubuhnya semua hancur. Firman Tuhan berkata dalam hidup saya, itu yang di film The Passion, kalau kalian pernah lihat, itu lebih parah. Kalau kita bilang mukanya itu bukan kayak muka manusia, saking hancur. Orang tuh udah gak kenal Dia, saking hancurnya tubuhnya. Jadi kalau kita lihat di The Passion itu udah balik, nah lebih parah kali itu. Mari bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan sungguh besar. Bapa jamah kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dengan pengertian yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, walaupun kelihatannya ini hanya rutinitas biasa, tapi sungguh ini mengingatkan kami kepada pengorbanan-Mu, supaya kami diingatkan terus bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang lebih menilai kami begitu berharga selain Tuhan. Orang bisa menganggap kami rendah, orang mungkin bisa menyepelekan kami, atau bahkan orang bisa membuang kami, tapi Allah Tuhan, Engkau tidak pernah melakukan. Berkati anak-anak muda di tempat ini, pakai mereka Tuhan. Lihatlah Tuhan, dalam pandangan-Mu hamba-Mu percaya ada rancangan-Mu yang indah bagi mereka. Di tangan Tuhan ada rancangan-Mu yang indah bagi mereka. Di dalam nama Yesus, memberkati ibadah kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Teman, kita
kita akan mendengarkan pengumuman. Mungkin ada yang ditampilkan semua ada buat. Oke, pengumuman yang pertama, minggu depan tetap ada ibadah di jam 10 siang. Jadi teman-teman diharapkan hadir, bawa teman-teman yang lain. Dan pengumuman selanjutnya tetap diingatkan untuk minggu depan kita ada latihan Natal. Hari ini diliburkan. Minggu depan ada latihan Natal. Teman-teman yang sudah dipilih untuk melayani silakan datang untuk latihan. Dan teman-teman yang nanti akan dihubungi selanjutnya untuk drama. Saya membutuhkan 8 orang untuk bermain drama. Jadi teman-teman, nanti saya akan coba baca naskahnya dulu soalnya jam 1 pagi baru bikin semua lagi. Jadi saya akan baca dulu naskahnya. Nanti saya akan pilih 8 orang. Jadi teman-teman, silakan kalian yang akan pilih nanti 8 orang. Ya, saya belum tahu siapa aja karena saya belum terlalu baca naskahnya. Jadi teman-teman, nanti yang dipilih silakan bersiap-siap ya untuk drama. Di gambaran saya sih sudah ada beberapa orang yang saya akan tunjuk. Jadi akan dipersiapkan. Lalu diingatkan lagi di tanggal 24 sampai tanggal 28 kita akan mengadakan Natal Family Gathering. Jadi dan yang akan dibutuhkan satu orang itu sebesar 1,5 Jadi teman-teman yang mau daftar silakan. Ya, ternyata masih ada kuota, tapi silakan menghubungi Kopangga untuk nanti dia akan menghubungi sama dia. Jadi teman-teman, lalu nanti ada ibadah tutup tahun seperti biasa di tanggal berapa ya? Tanggal berapa biasanya? 31. Nggak tahu di tanggal berapa hari ini. Nah, jadi teman-teman, menurut saya itu saja. Kita Natalan itu di tanggal 17 Desember jam 5 sore dan itu tahun itu di tanggal 31 Desember jam 6 sore. Ya, jadi oh ya, hari itu berarti betul. Jadi teman-teman, dipersiapkan diri kalian. Kita mau mengenal persembahan, kita mau doa syafaat, sekarang kita mau tutup doa pulang dan doa berkat. Yang bertugas silakan. Kita mau doa persembahan dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena Bapak memberkati kami Tuhan. Sementara Tuhan kami akan mengenal persembahan Tuhan. Kami berkati Tuhan karena kami yang berbesar dari Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan biar persembahan ini Tuhan bisa mewujudkan gereja Tuhan berkati Tuhan. Kami serahkan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dalam Australia. Amin. Kembali persembahan menjalankan, saya akan mengingatkan juga teman-teman yang sudah terdaftar untuk family gathering. Kalau memang teman-teman mempunyai uang sebesar apapun itu, boleh nanti hubungi saya atau Pak Aga. Ya, memang kita berharap banyak dari donatur, tapi sebisa mungkin kita juga berpartisipasi. Ya. Jadi teman-teman, itu saja menurut saya pengumumannya. Kita bagi berdiri, kita mau doa syafaat, kita berdoa pulang, kita mau berdoa berkat. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami Tuhan, Kau telah membimbing kami Tuhan biarlah ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap minggunya Tuhan biarlah Engkau beracara Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau menjadi kepala Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh Kau ingatkan kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada setiap hari ini Tuhan. Kalau kami butuh Kau Tuhan setiap hati kami Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan, kami tidak mengeraskan hati kami Tuhan, tapi kami mau Tuhan membuka hati kami Tuhan, membuka pikiran kami Tuhan, dan mau berserah Tuhan kepada-Mu Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, bukan dengan semangat kami Tuhan, bukan dengan apapun yang kami punya Tuhan, tapi kami mau tetap berserah kepada-Mu Tuhan.
Kau yang berkati Tuhan, kerjaan Tuhan, Kau yang lindungi dia Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, berkati pekerjaan dia Tuhan, berkati keluarganya dia Tuhan, apapun yang kerjaan yang signifikan, apapun yang kerjaan dijalankan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan, biar keluarganya Tuhan menjadi terang Tuhan, dimanapun keluarganya berada Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini Bapak, yang berkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, Kau yang menyiapkan gereja-Mu Tuhan untuk kami beribadah Tuhan, biarlah gereja ini Tuhan Kau majukan Tuhan, biarlah Kau menjadi kepala Tuhan di atas gereja kami ini Bapak, dan Kau berkati Tuhan untuk komunitas kami Tuhan, komunitas remaja Tuhan, Kau yang berkati Tuhan komunitas ini Tuhan, apapun yang menjadi pertemuan kami Tuhan, para pengurus Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Kau yang menyempurnakan semuanya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau yang menjadi kepala di dalam setiap ibadah kami ini Bapak. Kau yang berkati dari tim pastor kami Tuhan, dari ketua remaja kami Tuhan, hingga tim-timnya Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang berikan kesatuan hati Tuhan, bergandengan tangan Tuhan untuk memajukan remaja itu. Kau yang berkati Tuhan komunitas ini Tuhan, Kau yang lindungi Tuhan. Kau juga mau berdoa Tuhan untuk acara Natal Tuhan di tanggal 17 nanti Bapak. Kau yang berkati kami Tuhan, berikan kami kesatuan hati Tuhan untuk melayani Tuhan di acara Natal ini Tuhan. Bukan dengan keluarga kami Tuhan, tapi dengan Kau Tuhan kami bisa menyempurnakan setiap ibadah kami Bapak. Dan biarlah ibadah Natal ini Tuhan, banyak orang-orang yang datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk di tanggal 24 dan sampai tanggal 28 Tuhan, kami akan mengadakan family gathering Tuhan. Kami butuh dana yang besar Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang menyukupkan Tuhan, Kau yang memberikan kami dana yang besar itu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Kau Allah yang menyukupkan Tuhan, Kau Allah yang mempunyai segalanya Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa menyukupkan Tuhan dana ini Bapak. Dan Kau juga berkati Tuhan di tanggal 31 nanti Tuhan, pada ibadah tutup tahun Tuhan. Kau yang berkati ibadah ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun menjadi cita-cita kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi impian kami Tuhan, biarlah Kau yang menyempurnakan Tuhan, dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan di dalam tangan-Mu, dan kumpulkan kami ke depan Tuhan ibadah ini Tuhan. Kau yang berikan kami kesehatan kekuatan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berada bersyukur pertama, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mereka mulia Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan ini dengan iman. Percaya berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati studimu. Tuhan melindungi ketika kau pergi, Tuhan melindungi ketika kau datang. Tuhan yang membukakan jalan bagimu, Tuhan yang menerangi engkau, sehingga engkau tetap berjalan dalam terangnya Tuhan. Engkau terus berjalan ke dalam rencananya Allah. Tuhan memakai engkau menjadi berkat untuk kemuliaannya. Ada banyak jiwa yang bisa dijangkau lewat hidupmu. Biarlah kasih daripada Bapa, biarlah kasih dan karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama kita senantiasa sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua, kemudian diganti Tuhan. Boleh salam kiri dan kanan.